Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurnia Story. Kali ini saya sedang berada di sawah untuk melihat pertumbuhan padi. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan pengendangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Padi merupakan bahan pangan penghasil beras yang menjadi bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Saat ini padi masih mulai berisi ya teman-teman. Menunggu sekitar 1 bulan lagi untuk bisa dipanen. Dalam proses budidaya tanaman padi, banyak tahapan atau proses yang harus dilakukan. Dari penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, perawatan sampai panen, dan hingga pasca panen. Dalam pembuatan bibit padi, masyarakat Jawa menyebutnya gawe winih, yang berarti membuat bibit. Dalam menanam bibit padi, tidak langsung ditanam begitu saja di sawah. Sebelum penanaman bibit padi, ada beberapa tahapan agar bibit padi siap ditanam. Dalam gawe winih, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ngekum, yakni gabah yang direndam dalam air selama 1 hari. Tahap ini diberi nama ngekum atau merendam. Kemudian setelah direndam, bibit ditiriskan untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung, ditutup dan tunggu sampai bibit padi berkecambah. Saat bibit padi berkecambah, siap untuk ditanam dalam lahan persemaian dengan cara disebar. Karena penanamannya dengan cara disebar sehingga jarak tanaman padi yang satu dengan lainnya sangat berdekatan. Sekitar 25 hingga 27 hari setelah benih padi tumbuh dan sudah setinggi lebih kurang 30 cm, bibit itu dicabuti dari tempat persemaian. Proses pencabutan benih tanaman padi dari tempat persemaian dinamakan daud. Sedangkan benih padi yang telah dicabut dinamakan winih. Dan benih ini siap ditanam di sawah. Sawah yang akan ditanami padi dibajak terlebih dahulu. Dalam bahasa Jawa yaitu meluku. Meluku merupakan aktivitas membolak-balikkan permukaan tanah dengan kedalaman sekitar 10-20 cm menggunakan traktor. Setelah meluku selesai, proses penyiapan lahan selanjutnya adalah nggaru. Nggaru merupakan proses penghancuran atau penghalusan tanah yang telah diluku hingga menjadi lumpur. Setelah proses ini selesai, baru proses menanam benih padi. Menanam benih padi dalam bahasa Jawa dinamakan tandur. Proses tanam biasanya selesai sehari atau sampai 2 hari. Sekitar kurang lebih 2 minggu dari proses tanam, maka dilakukan proses pemupukan kimia. Biasanya berupa urea, zat A, dan lainnya. Aktivitas atau tahapan selanjutnya adalah matun atau menyiangi, membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanaman padi. Setelah tanaman padi berumur 21 hari, aktivitas selanjutnya adalah nyemprot atau penyemprotan pestisida.
pada tanaman padi. Penyemprotan dilakukan 3 kali dalam masa tanam padi, yakni umur 21 hari, umur setelah padi tumbuh butir-butir kecil, dan pada masa butir padi keluar semua. Setelah itu, maka saat selanjutnya menunggu masa panen. Masa panen biasanya setelah padi berumur 90 hari. Padi dipanen ketika sudah tua, yakni ketika semua atau 99% telah menguning dan terkadang tampak sedikit mengering. Proses pemanenan dilakukan 2 tahap, yaitu metik dan ngarit. Dalam proses metik ini biasanya pemilik padi mengadakan syukuran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena padi yang ditanam telah hidup dan sampai panen dengan baik. Proses selanjutnya setelah metik yaitu memanen padi atau yang biasanya disebut ngarit, yakni proses memotong batang padi. Batang padi yang telah dipotong itu selanjutnya dirontok menggunakan mesin perontok padi atau secara manual sampai ke semua padi yang ada di batang tersebut rontok. Proses ini disebut ngebyok padi. Padi yang telah dirontok dari batangnya dijemur hingga kering. Tahap ini dinamakan mepe atau meme. Padi yang telah kering siap diseleb atau dijadikan beras. Beras merupakan makanan pokok sehari-hari yang diolah menjadi nasi. Demikian tadi istilah-istilah Jawa dalam proses penanaman padi. Sekian video kali ini, tetap tonton video di channel Kurnia Story, pasti ada video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.